Lucu, pengacara Rizik bandingkan perlakuan hukum antara Kapolda Sumsel dengan Rizik. Ditulis oleh Sardi di steward.com. Info sumbangan sebesar 2 triliun rupiah yang dilakukan oleh keluarga Akiditio masih belum jelas, membingungkan. Ada yang bilang prank dan fiktif, ada yang bilang masih ditelusuri. Tapi, menurut keyakinan banyak orang, sumbangan itu condong ke tidak ada. Kita tunggu saja kelanjutannya gimana. Lagi pula, masalah pencarian uang tersebut rasanya sulit dan banyak sekali kendala. Kalau membaca tulisan dari Dahlan Iskan, buntut dari kisruh tersebut, Kapolda Sumatera Selatan meminta maaf kepada publik atas kegaduhan yang terjadi. Kuasa hukum Rizik ikut buka suara terkait kegaduhan sumbangan fiktif 2 triliun rupiah dari keluarga Akiditio ke Polda Sumatera Selatan. Aziz hanya menyesalkan Kapolda tidak diproses secara hukum, seperti yang dialami oleh kliennya Rizik. Dia melihat ada ketimpangan perlakuan hukum antara jenderal dengan ulama. Kapolda mengaku buat gaduh, minta maaf, selesai. Ulama dituduh buat gaduh 4 tahun penjara, kata Aziz. Dia lantas mengaitkan ketidakadilan hukum di Indonesia dengan kemurkaan Allah. Selamat datang kemurkaan Allah, katanya. Kacau benar logika orang ini. Ngakunya kuasa hukum tapi nalar tidak benar. Pantas saja Rizik kalah di persidangan. Kuasa hukumnya aja konyol begini. Tidak bisa bedakan logika dan nyinyir ugal-ugalan. Tidak heran saat di persidangan kubu Rizik selalu bikin kekonyolan dan kelucuan yang memalukan. Kegaduhannya beda jauh. Kegaduhan yang dibuat oleh Kapolda Sumsel menurut saya bukan kegaduhan. Cuma silap saja karena tidak hati-hati. Dan tidak ada yang dirugikan sama sekali kecuali malu saja. Sedangkan Rizik jelas bikin kegaduhan luar biasa. Pulang ke Indonesia, gerombolan pengikut bikin semak bandara. Penerbangan lumpuh sementara. Terjadi kerusakan di bandara. Ini belum termasuk kerumunan berpotensi terjadi penyebaran COVID-19. Habis itu Rizik hadir di Megamendung, terjadi kerumunan lagi. Habis itu, acara pernikahan putrinya di Petamburan masa membeludak. Ini baru namanya bikin kegaduhan, menimbulkan kerumunan berkali-kali meski sudah disorot dan juga dikritik. Namanya saja orang arogan. Mereka paling hebat meski hanya didukung gerombolan bodoh yang kayak kerbau dicocok hidungnya. Begitu ditangkap, barulah mewek dan berlindung di balik jargon kriminalisasi ulama. Padahal Rizik kelakuannya tidak seperti ulama. Gerombolannya apalagi, lebih mirip preman pasar yang tidak beradab. Setelah tak berkutik, baru cari celah dan bikin perbandingan dengan kasus lain. Bodohnya lagi, malah menyamakan dengan Kapolda Sumatera Selatan, padahal substansinya saja beda jauh banget. Isu sumbangan 2 triliun rupiah tidak bikin kerumunan massal, tidak bikin semak jalanan. Tidak ada caci maki dan teriak-teriak mirip orang gila. Tidak ada arogansi dan kerusuhan. Tidak ada teriak turunkan presiden. Ini murni kesilapan dan ketidakhati-hatian saja menurut saya. Tidak ada yang dirugikan, hanya dapat malunya saja, atau mungkin kekecewaan. Dan Kapolda Sumatera Selatan pun berani minta maaf, kesatria. Beda dengan Rizik, jelas-jelas salah dan membuat banyak keributan, tapi masih merasa tidak bersalah. Karena sudah terlalu besar kepala dianggap sebagai ulama atau imam besar. Diangkat tinggi-tinggi oleh pendukungnya sehingga Rizik jadi lupa daratan. Salah tapi menuduh orang lain yang salah. Bahkan berani mengancam pakai azab dan neraka. Dia ini pengecut dan penakut yang pakai topeng kesatria berkuda. Gagah dari luar tapi nyali seupil. Garang tapi aslinya suka lari terbirit-birit kalau sudah tahu akan kena masalah besar. Mau bela Rizik sampai gimana pun percuma saja. Malah makin terlihat menjijikan. Apakah tidak ada perbandingan yang lebih baik sehingga harus menyamakan dengan apa yang dilakukan oleh Kapolda Sumatera Selatan? Memang tidak ada sih. Jelas-jelas apa yang dilakukan Rizik itu fatal dan tidak terampuni. 4 tahun vonis itu termasuk ringan. Harusnya bersyukur kalau di luar negeri bisa selamanya di penjara dapat lifetime membership. Gak usah bawa-bawa nama Tuhan, apalagi sampai bilang Tuhan akan murka. Lucu banget. Dari mana bisa tahu Tuhan murka? Memangnya Rizik itu tangan kanan Tuhan? Atau sebaliknya, Tuhan murka karena ada Rizik dan gerombolannya yang memanfaatkan agama untuk dipolitisasi? Jangan terus ungkit ketidakadilan yang dialami oleh Rizik. Itu pantas dia dapatkan. Bahkan harusnya dia dapatkan lebih dari itu lagi. Bagaimana menurut Anda? Bandingnya ditolak, kata pedas Mu'anas, Habib Rizik terbukti bersalah. Pengacara Mu'anas Alaidit ikut merespon keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
yang menolak banding yang dilayangkan kubu eks-pentolan FPI Habib Rizik Syihab. PT menguatkan HRS terbukti bersalah. Cuitannya dalam akun Twitternya seperti dilihat pada Kamis 5 Agustus 2021. Sebelumnya diketahui, Rizik Syihab tetap dipidana 8 bulan penjara dengan dikurangi masa tahanan di Rutan Mabes Polri. Mengadili, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 27 Mei 2021 nomor 221-Pit-Sus-2021 Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang dimintakan banding tersebut menetapkan namanya terdakwa berada dalam masa penahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan. Demikian amar putusan tersebut dikutip pada Rabu 4 Agustus. Tidak hanya itu, berdasarkan putusan yang diketok pada Rabu siang tadi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta juga memutuskan terdakwa tetap ditahan, memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan, membebankan kepada terdakwa untuk membiayai biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000. Tulis putusan tersebut. Sementara itu dilansir dari netralnews.com, putusan tersebut ditetapkan oleh Ketua Majelis Hakim PT DKI Jakarta Sugeng Hianto, anggota Majelis Hakim Tony Pribadi, dan Yahya Syam, serta Panitera Pengganti Yulman. Dalam putusannya, Majelis Hakim PT DKI Jakarta menyatakan, kalau putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur terhadap dakwaan keempat terbukti, kalau terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Atas dasar itu, Majelis Hakim PT DKI Jakarta sependapat dengan pertimbangan hukum tentang terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yang telah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maupun pertimbangan dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa yang telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur nomor 221-Pit-Sus-2021 Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 27 Mei 2021 beralasan hukum untuk dikuatkan di peradilan tingkat banding, tulis putusan tersebut. Tidak hanya itu, selama proses pemeriksaan perkara ini, terdakwa ada dalam tahanan rutan dan tidak terdapat alasan untuk dikeluarkan dari tahanan tersebut. Atas dasar itu, lamanya terdakwa ada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan, dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan atau rumah tahanan negara. Bahwa oleh karena terdakwa pada putusan pengadilan tingkat pertama dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan putusan tersebut di pengadilan tingkat banding dikuatkan, maka kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk di tingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan. Tutupnya. Sebelumnya, anggota kuasa hukum Muhammad Rizik Syihab atau MRS Aziz Yanwar menyampaikan, pihaknya telah menyerahkan kontra memori banding perkara pelanggaran protokol kesehatan yang menimbulkan kerumunan di Petamburan dan Megamendung ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Penyerahan kontra memori banding itu dilayangkan pada hari ini pada Kamis 22 Juli 2021. Penyerahan kontra memori banding itu juga dilayangkan untuk terdakwa 5 mantan petinggi Front Pembela Islam lainnya yang juga merupakan terdakwa. Kami telah menyerahkan kontra memori banding ke PT DKI Jakarta untuk perkara nomor 221, 222 atau perkara Petamburan, dan 226 atau perkara Megamendung, kata Aziz saat dikonfirmasi pada Kamis 22 Juli 2021. Lebih lanjut, Aziz menjelaskan untuk perkara nomor 221, yakni dengan terdakwa Rizik Syihab perkara kerumunan PT Jakarta, telah menunjuk majelis hakim serta panitera pengganti. Namun, untuk perkara yang menjerat kelima mantan petinggi FPI dan perkara di Rizik Syihab di Megamendung tetap menunjukkan majelis hakim sebelumnya. Sedang untuk perkara nomor 222 dan 226 masih majelis hakim yang sama dengan sebelumnya. Sedang PP-nya berganti dan akan diinfokan lebih lanjut, kata Aziz. Saat ini, kata Aziz, seluruh berkas perkara bandingnya masih berada di panitera pengganti PT DKI Jakarta. Untuk keseluruhan berkas perkara masih ada di paniteranya. Sedang untuk penangguhan masih dalam proses demikian, kata Aziz. Sementara untuk perkara Rizik Syihab lainnya yakni kasus swab tes di Rumah Sakit Umi, kata Aziz masih dalam proses perampungan. Rumah Sakit Umi belum segera diselesaikan, tugas Aziz. Sekedar informasi, dalam perkara kerumunan di Petamburan, Rizik tercatat dalam perkara nomor 221
Sedangkan untuk perkara kerumunan di Megamendung, ex-imam besar FPI itu tercatat dalam nomor perkara 226. Dan untuk perkara swab tes Rumah Sakit Umi tercatat dalam perkara nomor 225. Selanjutnya, untuk 5 mantan petinggi FPI yakni Haris Ubaidillah, Ahmad Sabri Lubis, Ali Alwi Alatas, Idrus Al-Habsyi, dan Maman Suryadi tercatat dalam kasus kerumunan di Petamburan dengan nomor perkara 222. Diketahui, dalam perkara kerumunan orang pada acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan putrinya, Rizik Syihab divonis hukuman 8 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Vonis tersebut juga dijatuhkan kepada 5 mantan petinggi Front Pembela Islam yang diketahui menjadi panitia dalam gelaran acara tersebut. Sedangkan untuk perkara kerumunan orang di Pondok Pesantren Markas Syariah Megamendung, Muhammad Rizik Syihab divonis denda 20 juta